Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ranius Nita dengan NIM 2103642. Di sini saya akan menjelaskan materi penentuan koefisien distribusi sesuai dengan yang saya pahami. Yang akan saya bahas di PPT saya ini yaitu teori dasar, tambahan, data pengolahan, perhitungan, pembahasan, serta kesimpulannya. Yang pertama tuh teori dasarnya, di mana kita ketahui interaksi itu adalah pemisahan berdasarkan distribusi zat larut, di mana dua pelarut itu tidak saling bercampur, yang istilahnya itu disebut dengan koefisien distribusi, dengan perbandingan konsentrasi zat dalam dua pelarut itu yang tidak saling bercampur, yang juga disebut dengan ekstraksi air. Ekstraksi air ini paling banyak atau paling populer, yang menyangkut tentang distribusi suatu zat terlarut antara dua fasa cair yang tidak saling bercampur. Teknik ekstraksi ini sangat berguna untuk pemisahannya secara cepat dan bersih, baik untuk senyawa organik maupun anorganik. Secara umum interaksi itu proses penarikan suatu zat terlarut dari larutannya di dalam air oleh suatu pelarut lain, sehingga tidak bercampur dengan air. Adapun tujuan ekstraksi ini yaitu memisahkan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Dengan alasan utamanya itu pemisahan ini dapat dilakukan dengan baik dalam tingkat mikro maupun makro. Adapun partisi zat larut itu antara dua cairan itu tidak dapat tercampur, sehingga untuk pemisahannya analitis bila suatu zat larut itu membagi diri antara dua cairan yang tidak bercampur. Sehingga ada suatu hubungan yang pasti antara konsentrasi zat larut dengan dalam dua fasa pada kesetimbangan. Suatu zat larut itu akan membagi dirinya antara dua cairan yang tidak bercampur. Sedemikian rupa sehingga angka banding konsentrasi pada kesetimbangan itu adalah konstanta pada temperatur tertentu. Sehingga prinsip metode ini didasarkan pada distribusi zat terlarut, yaitu dengan perbandingan antara dua pelarut yang tidak saling bercampur, yaitu kedua pelarut ini memiliki daya melarutkan zat yang berbeda. Contohnya itu iod. Iod itu kan sedikit larut dalam iod itu lebih mudah larut dalam CCl4 atau CHCl3. Karena kelarutan itu dalam suatu ekstraksi itu diketahui dengan angka banding distribusi D, di mana rumus dari angka banding distribusi atau D itu konsentrasi iod zat terlarut dalam fasa organik itu dibagi konsentrasi iod zat terlarut dalam fasa air, sehingga kesempurnaan ekstraksi itu dapat dinyatakan dengan persen ekstraksi atau persen E dengan rumus 100 D dibagi D ditambah volume A dibagi volume B. Jika ekstraksi itu dilakukan sebanyak N kali, maka persen E-nya itu W organik dibagi W air dikali 100%. Selanjutnya itu, bila senyawa organik itu tidak larut sama sekali dalam air, pemisahnya akan lengkap. Namun nyatanya, apabila senyawa organik itu khususnya asam dan basa organik dalam derajat tertentu larut juga dalam air, hal ini merupakan masalah dalam ekstraksi. Untuk memperkecil kehilangan yang disebabkan oleh pelarutan ini dilakukan untuk ekstraksi berulang. Ini untuk digunakan dalam sejumlah tertentu pelarutnya daripada menggunakan keseluruhan pelarut untuk satu kali ekstraksinya. Kemudian dengan cara ini akan terekstraksi dengan baik dengan menggunakan hukum partisi. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu alatnya itu corong pisah, Erlenmeyer, buret, ring klem, statif dan klem, botol semprot, pipet gondok 25 ml, gelas ukur 50 ml, pipet gondok 10 ml, corong. Sedangkan bahannya itu I2 dalam KI, Aquades, CCl4, Na2S2O4, dan indikator kanji 1%. Setelah kelompok kami melakukan praktikum sehingga didapatkan itu untuk
menentukan konsentrasi dari iot mula-mulanya itu, volume lautannya itu I2-nya 2,5 mili, volume tiosulfatnya 7 mili, sedangkan konsentrasi larutan I2-nya itu 0,028 molar. Sehingga didapatkan reaksinya itu I2 ditambah 2 S2O32- menghasilkan S4O62- ditambah 2 imin. Sedangkan untuk volume lautan I2 yang kedua untuk Duplo 6,25 mili dan volume lautan tiosulfat 0,5 mili. Reaksinya itu I3 ditambah CHCl3 menghasilkan I2 CHCl3 dan I2 tambah 2 S2O32- menghasilkan S4O62- ditambah 2 imin. Selanjutnya itu yang tadi itu ekstraksi pelarut dengan 1 kali pencucian. Selanjutnya ekstraksi pelarut dengan 2 kali pencucian, yaitu dengan mana volume larutannya I2 itu 6,25 mili, yang kedua volume tiosulfatnya 0,1 mili dengan reaksinya itu I3 tambah CHCl3 menghasilkan I2 CHCl3 dan I2 tambah 2 S2O32- menghasilkan S4O62- tambah 2 imin. Selanjutnya perhitungan. Pertama itu kita menentukan konsentrasi dari iot mula-mulanya, yaitu kita cari M1V1 dengan rumus M1V1 M2V2 sehingga dapat dihasilkan konsentrasinya itu 0,028 molar. Dan selanjutnya itu kita mencari ekstraksi pelarut dengan 1 kali pencucian. Dengan pertamanya kita cari konsentrasi I2 yaitu 0,012 molar. Sehingga konsentrasi I2 dalam CCl4 itu 0,0264 molar. Dan selanjutnya kita mencari KD, di mana rumus KD itu kan konsentrasi CCl4 dibagi konsentrasi air atau fasa organik bagi fasa air, yaitu 0,0264 dibagi 0,016 menghasilkan 16,5. Selanjutnya kita mencari persen E. Dimana kan tadi itu rumus persen E itu 100D dibagi D tambah volume A, volume B, atau volume air dan volume organik, yaitu 16,5 dibagi 16,5 tambah 6,5 mili dibagi 10 mili menghasilkan 96%. Selanjutnya itu ekstraksi pelarut dengan 2 kali pencucian, di mana kita mencari konsentrasi dari organiknya itu konsentrasi awal dikurang konsentrasi air, yaitu menghasilkan 0,028 dikurang 0,016, yaitu hasilnya itu 0,0264 molar. Sehingga kita dapat mencari KD, yaitu rumusnya kan fasa organik dibagi fasa air, sehingga hasilnya itu 16,5. Dan mencari D dari ekstraksi dengan 2 kali pencucian, yaitu 0,0264 tadi yang didapat dibagi dengan 0,016 yang menghasilkan 16,5. Selanjutnya kita mencari W0, di mana dengan rumus M sama dengan NV, yaitu 0,026 sama dengan N dibagi 2,5, sehingga N itu 0,0112 molar. Sehingga kita dapat mencari WR-nya itu W0 dalam kurung W air dibagi VB kali VAN, yaitu 2,8 gram 6,25 dibagi 12,5 mili tambah 6,25 dikuadratkan, sehingga hasil akhirnya itu 0,00110,752 gram. Sehingga persen E yang didapatkan itu ialah 99,96%.
Selanjutnya itu pembahasan, di mana kita ketahui kan tadi tuh bahwa tujuan untuk menentukan koefisien distribusi ini dalam CCL3 itu berdasarkan ekstraksi pelarutnya, di mana pelarut yang digunakan pada percobaan ini yaitu CCl4, CCl3, karena keduanya memiliki sifat kopolaran berbeda, di mana CCl3 itu merupakan senyawa polar, sedangkan CCl4 itu senyawa nonpolar, sehingga akhirnya itu dihasilkan larutan dengan dua fase. Di mana fenomena distribusi ini itu suatu fenomena di mana distribusi senyawa antara dua fase yang tidak saling tercampur yang tergantung dengan interaksi fisika dan kimianya antara pelarut itu dan senyawa yang dalam dua fase, yaitu struktur molekulnya. Jadi di mana suatu zat itu dapat larut dalam dua macam pelarut yang zat padatnya ditambahkan dalam cairan yang tidak saling bercampur, maka akan terdiskusi dalam dua fase dan terbentuk larutan jenuh. Kenapa digunakan metode ekstraksi cair-cair dan titrannya? Karena di mana campuran tersebut itu kan dimasukkan dan dipisahkan menggunakan corong pisah. Di mana pada saat kita menggunakan corong pisah, pada saat mengeluarkan gas harus ke udara bebas. Untuk melakukan metode ini dilakukan itu untuk menentukan aktivitas dari zat pelarutnya dalam suatu pelarutnya jika aktivitas zat larut dalam pelarut lain diketahui, asalkan kedua pelarut itu tidak bercampur sempurna, di mana pengocokan dari ekstraksi dengan corong pisah itu berpengaruh pada distribusi larutan yang akan terjadi perpindahan massa dari fase air ke fase organik, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, pada saat melakukan pengocokan dengan corong pisah itu seharusnya dilakukan oleh satu orang agar agar massanya sama gitu. Selanjutnya itu hasil dari pengocokan itu kan terbentuk dua lapisan pada corong pisah yang tidak saling melarutkan. Dimana tuh menurut hukum distribusi Nernst kan, bila ke dalam kedua yang tidak saling bercampur itu dimasukkan solut yang dapat larut dalam dua pelarut, maka akan terjadi pembagian kelarutan, di mana kedua pelarut tersebut umumnya pelarut organik dan air. Di mana dalam praktek solut ini akan terdistribusi dengan sendirinya ke dalam dua pelarut yang dikocok yang dibiarkan tidak pisah, di mana perbandingan konsentrasi solut itu dalam pelarut tersebut merupakan suatu tetapan pada suhu tetap. Sehingga di mana lapisan atasnya fase air, di lapisan bawahnya fase organik, yang ini dapat ditentukan oleh massa jenisnya, di mana massa jenis lapisan atas lebih rendah daripada lapisan bawah, sehingga bersifat polar. Yang dapat melahirkan larutan polar, yakni CCl4, tidak dapat tercampur larutan dikarenakan untuk memperoleh larutan solvent harus mengalahkan ikatan yang kuat pada solut, sehingga molekul-molekul solvent itu akan dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, molekul-molekul solut itu terjadi gaya tarik-menarik yang cukup berbeda, maka molekul daya tarik-menarik lebih kuat terikat bersama dan memisahkan diri dari molekul-molekul yang gaya tariknya lemah gitu, dimana hasilnya itu cairan yang tidak tercampur atau homogen. Dan terakhir, melakukan titrasi lapisan kedua dengan Na2S2O3, di mana titik akhir dari titrasi itu di mana titik akhir titrasi itu perubahan warna bening dengan ditambahkan indikator amilum. Selanjutnya itu kesimpulan.
dapat kita ketahui, prinsip kerja dari ekstraksi pelarut itu yaitu pemisahan distribusi suatu zat larut antara dua fase cair yang tidak saling bercampur, di mana menggunakan dua fase cair, yaitu sebagai pelarutnya. Yang kedua, nilai D dalam pencucian satu kali adalah 16,5, sedangkan pencucian untuk dua kali ialah 2,8. Baiklah, itu yang saya ketahui tentang materi ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.